Halo, apa kabar pemirsa iNews TV dimanapun Anda berada? Salah satu yang menjadi konsen pemerintahan Presiden Prabowo Gibran adalah ke depan dalam upaya penegakan hukum. Salah satu upaya penegakan hukum ini sudah mulai dilakukan sejak awal Presiden Prabowo Gibran memimpin Indonesia. Nah, baru-baru ini ada yang mencuri perhatian publik. Salah satunya adalah dengan adanya rancangan undang-undang KUHP tentang dominus litis. Nah, di sini kita akan membedah seperti apa perspektif pandangan publik tentang rancangan undang-undang tersebut. Inilah kacamata publik melihat dominus litis kejaksaan. Bersama saya Rizal Palepi, dan kita akan berdiskusi dan membedahnya secara rinci bersama dengan beberapa masyarakat, tokoh masyarakat yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Sudah hadir bersama saya hari ini ada dari ujung sana ada Bang Fahmi selaku dari Peradi, ya, Bang Fahmi selaku dari Peradi. Di sampingnya ada Bung Mukri. Bung Mukri ini adalah selaku Ketua DPW Masyarakat Sadar Korupsi Provinsi Sumatera Selatan. Dan di sampingnya juga ada Bung Ade Indra Syaniago selaku Akademisi Komunikasi Politik dan Manajemen Isu. Nah, di samping ini ada juga di samping saya ini salah satu penggiat pemerhati ataupun dari lembaga swadaya masyarakat, Bang Samsudin. Ya, ini dari Aliansi Indonesia, Bang, ya. Ya. Nah, pemirsa, ini di awal udah kita singgung nih. Yang kita bedah dan kita diskusikan hari ini adalah tentang dominus litis. Ya, tapi sebelum ke jauh itu kita akan berdiskusi dulu bagaimana nih sudut pandang dari kacamata publik melihat hukum di Indonesia saat ini. Kita akan bertanya langsung dulu pada yang pertama kepada Bung Mukri. Nah, Bung Mukri, silakan Bung Mukri, ini bagaimana nih mungkin Bung Mukri melihat perspektif hukum di Indonesia saat ini? Silakan. Baik, terima kasih kepada Bung Saharia. Pada kesempatan kali ini kita mengapresiasi acara yang coba untuk membedah tentang eksistensi dominus litis dalam proses menegakkan hukum yang ada di Republik Indonesia saat sekarang ini. Kami dari aktivis Sumatera Selatan dan juga penggiat anti korupsi pada prinsipnya sangat menjunjung tinggi posisi hukum, karena unsur-unsur negara hukum itu dibagi dalam 3 bagian. Pertama, primary of law. Jadi hukum itu adalah yang utama dan pertama. Yang kedua, equality before the law. Dan yang ketiga, human right, hak asasi manusia. Jadi kita tidak mau dikatakan negara gagal, karena ciri negara gagal itu adalah penegakan hukumnya lemah. Itu poinnya. Yang kedua, sebagai aktivis Sumatera Selatan dan penggiat anti korupsi, hukum ini adalah sesuatu hal yang mesti ditaati secara mutlak oleh setiap penyelenggara negara atau APH yang ada di provinsi, kabupaten, kota, sehingga apa yang menjadi tugas dan kewenangan mereka itu tidak keluar dari tanggung jawab yang dibebankan negara kepada mereka, sehingga tidak terjadi apa yang namanya abuse of power, penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Dan harapan kita tentu kita semua harus disiplin sebagai masyarakat Indonesia, harus semua patuh dan taat terhadap hukum dan regulasi yang ada. Menyoal tentang apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini tentang adanya dominus litis. Dominus itu dalam bahasa Latinnya adalah pemilik atau tuan. Sedangkan dominus litis ini adalah dominasi kewenangan. Dominasi kewenangan yang diberikan kepada jaksa untuk melakukan pengendalian dan proses penghentian perkara pidana.
Artinya memang diberikan porsi dan kewenangan yang katakanlah dalam tanda petik agak berlebihan. Menurut saya kewenangan yang diberikan kepada jaksa ini dalam proses pengendalian dan penghentian perkara pidana mulai dari lidik hingga ke pengadilan, yang pertama harus mengedepankan aspek keadilan. Kenapa harus mengedepankan aspek keadilan? Artinya penghentian perkara pidana itu harus berdasarkan peristiwa hukum, fakta hukum, dan tindakan hukum, ataupun sesuai dengan alat bukti yang ada gitu kan. Dan juga harus ada keseimbangan antara lembaga negara lainnya seperti kepolisian dan pengadilan, sehingga dengan adanya konsep dominus litis ini tidak menonjolkan peran kejaksaan, ya kan, seperti itu, karena ini juga masih di bawah kewenangan jaksa agung kan, seperti itu. Nah, jadi dalam persoalan ini kami sebagai aktivis harus adanya keseimbangan antara lembaga negara, kepolisian, pengadilan, dan kejaksaan terkait dengan adanya konsepsi asas hukum dominus litis ini, sehingga tidak menihilkan peran daripada lembaga kepolisian dan pengadilan seperti itu. Oke, jangan terlalu panjang dulu ini. Ya, kita akan membedahnya juga dengan beberapa narasumber yang ada di sini. Samping saya juga mungkin di sini ada Bang Samsudin ini selaku Ketua Aliansi Indonesia DPD Provinsi Sumatera Selatan ya. Jadi mungkin Bung Samsudin bisa melihat seperti apa ini dominus litis ini sendiri dalam perspektif kacamata hukum Aliansi Indonesia di Sumatera Selatan. Baik, terima kasih. Kami dari Lembaga Aliansi Indonesia, kebetulan saya di Ketua Sumsel, mewakili teman-teman se-Indonesia seperti itu. Kita Lembaga Aliansi ini mendukung penuh program pemerintah pusat sampai ke daerah. Kita kawal kebijakan tersebut, tetapi kita kritisi juga. Dalam hal ini, perkara dominus litis ini kita kritisi. Karena pasti berakibat, ada efek ya semacam itu. Karena dugaan kami kuatnya seperti ini. Ini kan menonjol kejaksaan, sementara ujung tombak penegak hukum Indonesia ini kepolisian seperti itu. Ya, tapi dalam hal ini kita lembaga menyampaikan juga bahwasanya untuk dikaji ulang kalau final dominus ini disahkan seperti itu ya. Karena efek pasti ada. Jangan sampai gaduh lah seperti itu ya. Demikian. Oke, ini ya. Cukup ya. Kita ke sebelahnya nih, ke Bang Ade. Bang Ade, ini mungkin ya sama ya. Seperti apa nih perspektif kacamata Bang Ade sendiri sebagai akademisi komunikasi politik dan manajemen isu ini melihat adanya agenda dominus litis ini sendiri? Ya. Kalau saya coba memotret ini dalam kacamata politik hukum, artinya bagaimana negara hadir untuk menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat. Nah, ketika membahas tentang dominus litis tadi, saya teringat Lord Acton gitu loh. Lord Acton pernah bilang bahwa power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Kekuasaan itu rentan untuk disalahgunakan, apalagi berlebih. Terlepas dari dominus litis, sebenarnya dengan double cover ya, maksud saya tugas kejaksaan aja saya dari awal sudah tidak sepakat gitu loh. Kita kan harusnya kalau kita bicara konsep trias politika itu kan masing-masing punya job desk tuh ya. Legislatif, membuat regulasi, mengeksekusi eksekutif, kemudian yudikatif coba menyelesaikan ketika ada persoalan, terutama kaitan dengan persoalan hukum. Nah, saya juga berharap dalam konteks yudikatif, ini kita masuk ke dalamnya, bahwa yudikatif ini kan ada 3 lembaga yang punya peran strategis, ada polisi, ada jaksa, ada hakim, kan gitu. Nah, saya mau nggak ada double cover di sini gitu loh. Jadi masing-masing harus tugasnya terpisah. Nggak ada standar ganda di sini yang memungkinkan mereka
Dan ini rentan menurut saya untuk melakukan abuse of power gitu loh. Jadi selama ini kan kita tahu nih, polisi punya tugas lidik, ya jaksa harusnya cukup dengan penuntutan gitu. Tapi kan jaksa juga punya tugas lid dan dik gitu loh. Ini aja sudah rentan gitu loh, ya kan? Ya kalau pengadilan tadi mengadili kan. Nah, tapi apakah akan diambil mengadili itu, Le? Justru itu, ini aja sudah bermasalah. Jangan ditambah dengan dominus litis, kan gitu logikanya. Ya kan, bagaimana keadilan akan tercipta ketika ada satu institusi ini super body? Nah ini yang kita tidak mau gitu. Itu kenapa saya katakan tadi, kekuasaan aja sudah cenderung tuh disalahgunakan. Apalagi kekuasaan itu berlebih. Nah ini berlebih. Jangan terlalu lebar dulu Bang, kita potong-potong dulu sedikit ini muka dimanya ini. Ya, jadi menarik pemirsa ya. Kita langsung ke Bang Fahmi nih. Bang Fahmi sebagai advokat nih ya dari Peradi. Mungkin sering bersinggungan persoalan dalam menghadapi situasi hukum ini. Ini bagaimana melihatnya rencana dominus litis sendiri? Baik, terima kasih. Sebelumnya perlu sampaikan saya tidak mewakili organisasi ya, organisasi untuk saya Ya. tidak mewakili Peradi, karena biasanya kita mewakili harus tugas dan sebagainya. Bahwa saya untuk Peradi karena kita dari asal ini dari Peradi berkaitan dengan isu wacana yang berkembang di tengah masyarakat dengan berbagai statement dan kemudian kita diskusikan Iya, tapi kan ada mana yang menurut kami iya, jaksa kan secara normatif dominus litis menurut 8 tahun 1921 tidak jatuh secara tegas oleh legislatif ya, karena dia mereka yang berpengaruh. Lalu kemudian ini kita punya sejarah panjang terkait dengan rancangan, kemudian rancangan KUHP, kemudian sudah diundang-undangkan di nomor 1 tahun 2023. Ya. Itu rencananya berlaku di tahun depan 2028. Nah hal ini kemudian bisa saja orang menggali bahwa KUHP ini kan harus diharmonisasikan dengan KUHP-nya ya. KUHP sekarang itu sudah memasuki tahap hampir menyelesaikan untuk dijadikan juga undang-undang mengubah dari yang lama. Kalaupun katakanlah saya belum membaca apa benar itu sudah secara normatif dirumuskan berkait dengan di sini, saya katakan ini sampai sekarang tidak bisa saya mengatakan bahwa ini belum pernah dirumuskan dalam bentuk draft, tapi kemudian ini masih dalam wacana. Saya katakan di wacana. Apa pandangan saya terkait dengan dominus litis? Kalau kemudian secara etimologis itu saya anggap langsung saya jawabkan bahwa jaksa membawa kesan. Yang jaksa ini sebetulnya ada benturan ego sektoral antara kepolisian dengan jaksa maupun peradilan yang di Undang-Undang 8 itu sebenarnya pihak kepolisian dan jaksa itu satu nyawa dalam pengertian koordinasi dalam hal penanganan perkara. Tapi kalau kemudian itu akan dikendalikan, saya menganggap itu mengendalikan perkara, maka banyak sekali dampak atau efek dari kalau kemudian itu menjadi kewenangan jaksa. Tadi diskusi oleh kawan-kawan kita bisa jadi bahwa kekuasaan itu luar biasa besar membuat dampak, sehingga yang dari sisi kita yang melihat kekuasaan itu yang sudah menjatuhkan yang martabat hukum sampai sekarang ini sering saya dulu saya sampaikan baik dalam sebuah persidangan sebagai ahli, seringkali dalam proses penyidikan sampai kemarin itu tidak pernah melakukan namanya nilai-nilai veritas, nilai-nilai kejujuran dalam proses penyidikan itu bagaimana kejujuran itu mesti didahulukan teguh, dan itu berdampak pada kualitas kita.
Yang kedua nilai probabilitas, nilai kebenaran. Pemilih benar, mendapat nilai yang benar, prosesnya benar, sampai ke bawah sampai ke atasnya juga menunggu benar itu jadi barometer, dan barometer di tingkat kepolisian sudah sampaikan. Yang ketiga, yang terakhir, yang saya dulu Pak, masih ada lagi. masih ada pada itu ya, tapi sebenarnya sangat menarik bagi kita. Oke, baik. Makasih ini Bang Fahmi ya. Ini menarik sekali. Jadi ada banyak perspektif dari kacamata para akademisi dan memang aktivis juga yang memperhatikan tentang bagaimana nanti Dominus Litis ini sendiri akan berjalan di Indonesia ya kan. Kita akan membedah satu-satu nih dari perspektif kacamata para narasumber kita hari ini ya. Jadi kita ke Bang Ade dulu nih. Silakan Bang Ade. Ini Bang Ade tadi menyebutkan bahwa ini akan terjadi politik hukum ya. Ini menarik nih. Politik hukum, kekuasaan yang rentan disalahgunakan dan terjadi double cover. Ini coba dijelaskan bagaimana efek dominannya sehingga ada perspektif hal itu yang disampaikan oleh Bang Ade yang akan mungkin mempengaruhi terhadap kebijakan-kebijakan publik. Iya. Jadi tadi saya katakan saya berangkat dari apa yang disampaikan Lord Acton. Lord Acton bilang power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Kekuasaan itu rentan untuk disalahgunakan, apalagi berlebih kan gitu. Kekuasaan yang ada aja udah kita tahu lah ya kan. Seperti apa hukum kita hari ini kan gitu. Dan kita tentu mengapresiasi upaya pemerintah. Tapi juga harus dikaji gitu loh. Jangan sampai ada super body gitu loh. Ini kan bagaimana nih Bang Ade? Ya kan tadi gitu kan menurutku super body ini kan. Jadi ada kalau saya tidak salah kesepakatan bersama ya terkait dengan misalnya gini penanganan kasus nih. Kalau polisi sudah duluan, jaksa nggak boleh masuk. Atau kalau jaksa sudah duluan pegang kasus itu, polisi nggak boleh masuk lagi. Sebenarnya ini nggak perlu diatur gitu. Kalau ya tadi lidik itu tugas polisi, jaksa cukup tut. Nggak akan perlu ini, nggak dibutuhkan ini. Untuk apa buat kesepakatan itu, buang-buang kertas aja kan gitu. Nah, ini saja sudah berlebih gitu loh. Kan lucu ya. Dia bisa juga lidik kemudian juga melakukan penuntutan menuju wong Palembang. Ini sama bae dengan ngocok dewe, netak dewe, bagi dewe. Ditambah lagi dengan Dominus Litis gitu loh. Dia bisa menghentikan. Ini manusia loh, bukan malaikat, bukan dewa. Lebih bagus apabila tidak sampai ke perkara itu ke meja hijau. Hah? Bisa menghenti sendiri situ. Ya justru aneh. Ya kan prosesnya belum selesai, kita tidak tahu seperti apa. Tahu-tahu sudah selesai setengah kamar atau di belakang meja. Di mana prinsip keadilannya gitu loh. Tadi kan kalau dalam kacamata politik ya bicara hukum ini kan politik hukum nih. Nah politik hukum itu kan bagaimana negara hadir menciptakan keadilan. Ya lewat aturan-aturan kan gitu. Nah ini aja sudah berlebih gitu loh. Ditambah lagi artinya apa? Saya nggak tahu, kita nggak baca atau tidak paham apa yang dipesankan oleh Lord Acton kan gitu. Power tend to corrupt katanya kan. Absolute power, corrupt absolutely. Udah pastilah. Kan gitu. Nah ini yang harus kita sama-sama cermati. Maksud saya kepala dingin gitu loh. Ini ada apa gitu. Pertanyaan pertama kan gitu. Ada apa sih kok, kenapa kok satu institusi ini kok kayak dapat privilege lebih gitu loh. Bang Ade, kita harus bawain itu ya. Kita ke Bang Fahmi nih, Bang Fahmi nyambung lagi nih tadi kan. Jadi ada yang saya garis bawahi adalah ego sektoral ini. Ini agak beda nih dengan dari Bang Ade. Ego sektoral itu mungkin lebih ini bagaimana itu? Kalau itu Bang, iya. Kalau dalam tataran legislatif terlalu banyak kalau pandangan dan dikaitkan dengan proses penegakan hukum. Maka saya mengambil dari pikiran lapor itu membicarakan terkait dengan apakah dalam sebuah kriminal kasus itu pasti terjadi pasti. Dan ada wilayah tertentu disebutlah dalam area yang tidak bisa dilakukan.
oleh para penegak. Misal, kita ambil contoh ini terkait dengan seringkali di pengadilan atau pengadilan tingkat kepolisian kejaksaan dilakukan orang seperti itu karena ketidakpercayaan. Jadi percayaan itu dibawa oleh bisa dari dalam, bisa dari luar. Apa yang diinginkan oleh sampai yang informasi bahwa di peradilan itu lengkap sekali ada intervensi antara atasan dengan bawah. Itu suka dan tidak kita akui. Baik di tingkat kepolisian maupun kejaksaan, apalagi pengadilan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada intervensi antar departemen. Misalnya di polisi dan kejaksaan bisa kita agak ngomong kayak yang mengalami kasus itu terjadi seperti itu. Kalau lawan kita juga waktu itu ya juga belum biasa besar, karena tidak kenal dengan pertandingan ya. Sampai tidak kenal lebih Jerman kan garis kekuasaan. Berat sekali namanya. Kemudian juga ada intervensi yang bersifat personal, ya. Karena status tadi seorang yang itu belum turun, akhirnya membuat orang itu menjadi tidak jelas prosesnya seperti apa. Nah, dengan kacamata lalu kita konkretkan dalam bentuk penegakan hukum. Apakah itu sudah terjadi? Terjadi. Tapi bagaimana kita mesti optimis yang terjadi selama ini mesti kita carikan solusinya supaya kita ini jangan pesimis. Setiap segala sesuatu pasti ada jalan keluar. Terkait dominus litis, apakah betul betulkah kita butuh dominus litis sebagai pengendali perkara oleh kejaksaan? Apakah tidak bertentangan dengan monopoli? Apakah tidak mengkebiri dari para pihak kepolisian yang sudah bekerja keras? Itu kan mereka resah. Saya yakin mereka resah. Nah, kalau saya membandingkan dengan 1400 law dengan negara Swedia misalnya kan, saya pernah membuat tulisan itu berkaitan dengan top leader dalam badan penyidikan. Yang sama sekarang berserakan. TNI melakukan penyidik sendiri, polisi sendiri, jaksa melakukan penyidik sendiri. Ini kan tersebar berbagai sektor. Apakah tidak berlawanan dengan diskusi itu? Atau kita bermain-main mata? Maka menjadi benar yang disampaikan bahwa kamu itu besar terjadi penyalahgunaan kewenangan kau yang disebut power dan kekuasaan dia sangat mungkin terjadi. Maaf ngomong saya lebih ini lagi. Saya seorang dari hukum sampai sekarang saya mengikuti bahwa kita ini bukan hukum, tapi dalam pelaksanaan kita merubah dari resa menjadi maksa negara kekuasaan. Itu bisa terlihat. Orang menggunakan kekuasaan untuk mengendalikan. Contoh yang paling konkret dan mungkin masih juga panas. Bagaimana Usman ini sudah jelas dia masih menghubungkan. Dia yang akan mengambil dan mengendalikan itu perkara. Ini terjadi masalah besar negara kita. Nah, kemudian dominus litisnya apakah betul urgensinya akan berdampak luar biasa? Oke, jangan menjawab yang itu. Akan saya tanyakan sama Pak ya. Karena dari situ. Ya, kayak gitu. Akan kita tanyakan lagi ya, Pak ya. Kita ke Bung Mukri dulu nih. Ya, Bung Mukri tadi asik udah dari pertamanya udah persepsikan bahwa dominus litis ini adalah sebagai berlebihan ya. Berlebihan terus tuh pengendalian perkara sehingga tidak keseimbangan lembaga. Mungkin Bung Mukri bisa lebih jelas lebih bagaimana Bung Mukri dapat melihat seperti itu dari kacamata aktivis anti korupsi sendiri. Terima kasih Bung Reza. Pada prinsipnya kita ini sebagai bagian daripada masyarakat Indonesia tentu memiliki proses penegakan hukum yang ada di Republik. Namun sebelum itu terkait dengan keseimbangan antar lembaga negara dalam hal dominus litis yang masih dalam sebuah wacana dan rancangan yang kalau tidak ada penolakan akan dilaksanakan di tahun 2026 mendatang. Saya beranjak dari teori Hans Kelsen, Rainer Schleppling atau disebut juga dengan teori hukum murni. Teori hukum murni itu mendasarkan kepada aspek
politis, filosofis, dan sosiologis. Nah, kalau di Indonesia itu sumbernya Pancasila. Kalau di Jepang kita raja atau kaisar. Nah, sekarang terkait dengan dominus litis adalah dominasi kewenangan yang diberikan kepada lembaga tersebut untuk melakukan proses penelitian, penyelidikan perkara, kan seperti itu. Artinya memang besar sekali kewenangannya. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Dr. Ade, jangan sampai ini ada upaya politik hukum gitu. Seperti apa mungkin keistimewaan? Penghentian perkara itu harus ada aspek keadilan, ya kan? Harus ada aspek keadilan agar tidak mendiskreditkan prosesi lembaga-lembaga negara lain seperti kepolisian dan pengadilan seperti itu. Nah, kedua, kita kan selama ini mengenal yang namanya restoratif justice, gitu kan? Ada upaya memfasilitasi untuk adanya upaya damai di antara kedua pihak yang sedang berperkara, kan seperti itu. Nah, kalau memang kewenangan yang berlebihan ini diberikan, saya takutnya nanti ada upaya bukan tebang pilih tebang seperti itu kan. Kalau selama ini kan tebang pilih, ya kan, ini takutnya ada pilih tebang, dipilih dulu baru ditebang. Artinya orang yang memiliki koneksi dengan kekuasaan, memiliki modal besar, ya kan, bisa bermain-main dalam proses hukum, kan seperti itu yang kita takutkan, ya kan. Nah, makanya jangan sampai juga meninggalkan peran pihak kepolisian dan pihak pengadilan, kan seperti itu. Artinya wacana hari ini, ya kan, mohon teman-teman untuk mengkritisi secara bersama-sama demi perbaikan proses penegakan hukum yang ada di Republik Indonesia ini. Baik, Bung Mukri, terima kasih. Kita mungkin ke Kak Samsudin ya. Jadi tadi saya menggarisbawahi juga Kak Samsudin ini mungkin tadi menyebut sedikit efek penegakan hukum. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan mungkin pakai enggak. Jadi efek penegakan hukum yang seperti apa dalam kacamata Aliansi Indonesia sendiri melihat dominus litis ini sendiri? Oke, terima kasih. Jadi sepakat dengan beliau tadi, pilih-pilih tebang ya. Kenapa beliau bicara seperti itu? Ya dominan satu yang kejaksaan, no? Dia milih-milih nih, tebang seperti itu. Nah, kita berharap jangan seperti itu. Intinya kalau kami dari lembaga, silakan kaji ulang lah, jangan sampai ini tambah gaduh pemerintahan Pak Prabowo Gibran ini ya. Kenapa? Hukum ini adalah ujung tombak juga di Indonesia nih. Karena Indonesia dikenal negara hukum. Kalau hukumnya seperti ini gimana? Dengan satu lembaga ya, bukan mendiskreditkan. Karena ada peneliti lain lah seperti itu. Yang perlu saya tanya lo gini, Bung Reja, dominasi litis ini pidana umum atau khusus yang bakal diwacanakan ini? Kalau memang dia umum, polisi kan menangkap, kejaksaan pernah nggak nangkap yang umum? Nah, kalau memang dia khusus, memang kita akui kejaksaan ada yang sifatnya khusus ya tentang korupsi. Dan perlu diingat lagi, kejaksaan ini personilnya kan tidak terlalu banyak seperti kepolisian ya Pak. Personilnya ya. Dan lebih penting lagi, kepolisian mungkin ada senjata ya. Kalau kejaksaan nggak tahu saya senjata nggak dia kalau nangkap semacam itu. Intinya kami dari Aliansi Indonesia mengkritisi lah, dikaji ulang seperti itu ya. Luar biasa nih Kak Samsudin ini. Jadi pemirsa ya, ini memang banyak sekali. Ini keren ini diskusi kita pada hari ini, memang keren, memang bisa mengedukasi masyarakat juga dalam melihat. Sebelumnya kita cukup gamang dalam melihat hukum saat ini ya. Tapi dengan adanya diskusi hari ini memang membuka mata kita tentang bahwa ini akan menyangkut tentang hajat hidup orang banyak juga ya kan. Kita akan langsung ke Kak Fahmi nih. Ya, tadi ada Kak Fahmi, silakan Kak Fahmi. Jadi sebelum Kak Fahmi menjelaskan tentang urgensi dari dominus litis ini sendiri, tadi ada singgungan dari Kak Samsudin ini, umum dan khusus dulu nih, tolong kita sedikit menanggap lah dari statement Kak Samsudin tadi. Ini gimana? Baik, terima kasih. Saya sebuah hal yang baik. Umum dan khusus. Membicarakan KUHP jelas ada 3
di luar gawat itu sebuah tindak pidana. Kalau hukum pidana umum ada hukum pidana khusus, yaitu bicara dalam tataran teori. Nah, pertanyaannya apakah kejaksaan akan hanya menangani tindak pidana khusus atau juga boleh poli atau tidak? Kalau selama ini terbentur ada 5 hal yang ditangani oleh pihak kejaksaan yang bukan ranah dari pihak polisi. Sekalipun ada hal-hal tertentu yang diminta bantuan dari pihak kejaksaan, misalnya terkait dengan teroris atau tindakan penyidik dari manusia. Nah, sekarang ini kalau saya mengkonkretkan dominis juris itu masalah sepele dibesar-besarkan. Masih terlalu banyak di KUHP itu PR yang tidak terselesaikan. Undang-undang tidak pernah khususnya korupsi 3192/2001. Apakah sudah ada jaksa sampai sekarang melakukan burden proof? Tidak pernah ada. Terjadi ketakutan sekarang mau ditambah lagi. Nah, itu yang kurasa itu belum tepat saatnya. Kalaupun terjadi, maka itu saya sebut kesepakatan palsu. Yang soal original itu seperti kita ini, karena ada rasio desidendinya. Bukan yang sudah tertuang di dalam sebuah undang-undang, itu kan kesepakatan antara pemerintah dengan DPR karena akan melahirkan sebuah undang-undang. Asalnya seperti itu. Kalau kamu tidak setuju, yang tidak setuju warnanya akan berbeda. Kita sepakati untuk menjatuhkan yang tidak setuju. Terus kepalsuan, termasuk saya katakan lebih ke pengadilan itu, amar putusan pengadilan itu kesepakatan palsu. Palsu semua. Dalam kacamata politik terserah orang melihat itu. Yang tidak pernah ada itu adalah, nah sekarang cuma ada MK. Yang ada yang mana disebut dengan dissenting opinion, perbedaan pendapat. Tapi jarang sekali itu dijadikan pertimbangan, jarang sekali. Tidak pernah. Amar tetap dijalankan. Orang berbeda pendapat ya silakan saja. Orang mencari angka. 37, 56. Ganjil tetap yang berbeda tetap harus juga. Makanya juga ganjil. Terlalu banyak proses penyidikan kalau mau mengambil begitu itu dampaknya terlalu banyak. PR juga sampai sekarang belum banyak diselesaikan oleh jaksa. Salah satu yang tadi. Nah, penyelidikan monopoli kepolisian. Betul. Kejaksaan monopoli persekusian. Dan dia terlalu banyak saya baca terkait dengan pembangkitan berbagai negara. Memang ya namanya penulisnya orang kejaksaan, tentu dia akan menjadi parameternya misalnya di Kopenan resolusi PBB tahun 8 nomor 8 tahun 90 terkait dengan kewenangan jaksa untuk mengendalikan perkara, itu sudah jadi wacana di PBB. Tapi ini kan terserah bagi negara masing-masing akan mengeluarkan itu atau tidak. Tapi kemudian pertanyaannya sekarang ini berimbas ke Indonesia, apakah kejaksaan memang tepat akan memberikan dominus kritis kepada kejaksaan itu? Yang sementara PR mereka belum terselesaikan. Saya kira itu tidak tepat untuk saat ini. Ya, contoh saja, terlalu banyaklah. Kurang yang pasti peraturan terus. Coba. Kalau kamu mau jujur, mulai dari yang kecil. Kurang apa peraturan? Tapi kenapa kok makin meninggi tingkat itu? Ini bukan dari masalah hukum, masalah moral, masalah budaya tidak ada malu. Itu bukan masalah hukum. Kalau itu sudah selesai. Peraturan dari bawah sampai ke selesai. Maka kami kemarin menulis sebuah disertasi, teman ya diskusi sama saya terkait dengan ada dan harus ada namanya Badan Penyidikan, top leadernya Mahkamah Agung untuk mengatasi yang selama ini. Jadi warna bersama ya? Iya, karena sekarang tersebar di mana-mana. Angkatan Laut punya sendiri, ya kan? Angkatan Darat ada sendiri, Bea Cukai ada sendiri, walaupun PPNS ya, apalagi sampai ke kota, BPLM ada sendiri, polisi ada juga sendiri, jaksa juga ada sendiri. Nah, berserakan seperti ini apakah PR-nya tidak kecil, besar itu mesti diselesaikan. Maka top leadernya itu adalah Mahkamah Agung. Saya membandingkan dengan negara sebelumnya tadi. Kita tidak pernah ada yang namanya top leader dalam memberantas korupsi di internal kepresiden. Tidak ada sampai sekarang. Tidak ada namanya program agen sosial
korupsi untuk di tingkat kementerian tidak ada sama sekali. Jadi kalau kita akan mengaku-ngakukan Komisi menjadi bagian penting dalam ranah penegakan hukum, saya kira itu dulu harus beres. Untuk apa kita mau syaratkan ini kalau kemudian menambah masalah? Urgensinya apa? Urgensinya apa? Urgensi dari urgensi saya. tidak ada urgensi. Mesti ini harus disingkirkan dulu lah, jangan dikembangkan terus-menerus. Yang kemudian tidak pernah dilaksanakan. Kemudian ya kalau tadi kan ada yang direncanakan pada restoratif justice, sampai sekarang polisi juga tidak melakukan secara murni itu. Tidak ada polisi memanggil camat atau tokoh masyarakat, tidak ada, cuma di internal mereka sendiri. Itu bisa dibuktikan. Jaksa juga seperti itu. Makanya saya ngomong berdasarkan saking marah besar dalam moral kita ini, nilai kita ada, tapi menggunakan nilai dari luar. Contoh mediasi, saya tidak pernah mengakui itu mediasi. Kenapa kita tidak gali dari Pancasila ini depan? Itu salah satu bentuk kita sendiri musyawarah dan mufakat. Tapi Indonesia kan tidak seperti Di Indonesia ini terbalik, Bu. Mufakat dulu baru musyawarah. terlalu banyak. Oke, kawan. Sampai musyawarah dari kita coba Ade. Bang Ade mau nyambung dulu nih Bang Ade. Menarik ini dari Bang Pawi ini. Jadi akan ada yang namanya privilege ya tadi ya disebutkan oleh Bang Ade. Nah itu ini bagaimana nih menyambung dari Bang Pami tadi bahwa ini akan menimbulkan kegaduhan. Ya, jadi saya coba masuk sedikit sepakat dengan Bang Pami tadi bahwa urusan hukum sudah selesai. Ada persoalan budaya, saya sepakat. Tapi ada satu hal lagi yang harus kita sepakati juga gitu. Persoalan ini begitu kompleks. Ada nggak efek jerah kan gitu? Jadi kan problem juga. Kenapa misalnya kalau kita coba menjawab pertanyaan Bang Pami tadi, kenapa kok koruptor itu makin hari trennya itu naik gitu? Ya. Dan miris gitu loh melihatnya, ironi gitu ya. Kalau di Cina langsung ditembak mati. Kalau kita masih bisa dada-dada senyum ya kan depan kamera. Ini problem menurut saya karena memang tidak ada efek jerah. Nah, kenapa ini terjadi kan? Itu satu contoh. Contoh yang lain lagi. Ini belum ada dominus litis. Sampai hari ini ada kasus terkait dengan kepala daerah nggak jelas, padahal begitu mudah. Ya, contoh dengan misalnya ada perubahan hasil RUPS. Ya. Kok notarisnya bisa ditahan, tapi aktor intelektualnya sampai hari ini masih tenang-tenang saja. Ya. Mungkin nggak seberani itu nggak gitu. Notaris melakukan perubahan tanpa persetujuan atau tanpa perintah. Wah gila dia, mereka punya sumpah. Ini belum ada dominus litis. Nah kalau ditambah lagi dominus litis kan bisa dibayangkan apa yang terjadi di Republik ini dengan hukum. Ya kan? Terus di mana letak keadilannya? Adil buat siapa? Atau sama kita bilang bijaksana, ya bijak sininya kan gitu. Ini keadilan buat siapa gitu yang mau kita bahas siapa? Keadilan buat rakyat atau keadilan buat pejabat? Ini pertanyaannya gitu. Nah, itu tadi kata kuncinya sebenarnya kekuasaan ini saja yang ada ini aja rentan untuk disalahgunakan. Nah, ini banyak loh contoh, ya. Kan miris kita kalau orang maling pisang, ya kan, itu luar biasa. Bahkan begal yang cuma membunuh lah katakan, bukan saya mentolerir ya, membunuh satu orang. Woi itu karena kita zalimnya luar biasa, orang udah ngapan masih digebukin ya. Tapi nggak pernah kita lakukan terhadap koruptor, sementara koruptor ini membunuh seluruh rakyat. Ya kalau dia koruptor di Palembang, rakyat Palembang kan gitu. Kalau dia koruptornya di Sumsel, seluruh Sumsel ini. Nah, ini kan kita nggak pernah apa ya, selalu dapat privilege. Jadi negara ini punya siapa sih? Jualannya selalu yang berdaulat rakyat, tapi rakyat tidak pernah menikmati kedaulatan itu. Karena apa? Karena hukumnya tidak pernah berkeadilan. Yang ada aja, jangan maksud saya ini kan
pesan ya apa yang disampaikan oleh kita, kekuasaan itu sudah cenderung disalahgunakan. Absolute power, absolut artinya jangan dilebihkan lagi, jangan ditambah lagi kekuasaan. Itu pesan Lord Acton sama saya. Oke, siap Bang Ade. Kita ke Bang Samsudin Bang Ade. Oke. Tadi Waktu Bang Samsudin tadi ada umum dan khusus tadi ya. Mungkin Bang Samsudin melihat sendiri ini mungkin ya seperti apa ini sebagai masyarakat Aliansi Indonesia ini terhadap rencana Dominus Litis ini sendiri ke depannya. Oke, baik, terima kasih. Tadi sudah bicarakan khusus dan umum ya. Tapi kejaksaan ini kan lebih dominan ke khusus ya. Masalah korupsi. Ini kita kritisi juga loh kepolisian, bukan kejaksaan aja. Kenapa seperti itu? Karena kejaksaan ini yang mungkin beberapa tahun terakhir ini kan kejaksaan menangani korupsi terbanyak. Sementara di Polri sendiri tidak terlalu banyak seperti itu. Apalagi untuk Sumsel. Ini untuk Kapolda baru ini pesan kita, tolong dong Pak Kapolda, Sumsel ini ada nggak tersangka korupsinya? Belum ada ya? Ada apa Polda Sumsel? Kejaksaan semua. Kejaksaan semua seperti itu. Apakah karena pengaruh ini kejaksaan mengambil alih itu khusus kira-kira seperti itu? Oke. Ya, tapi kita dukung ya, sampaikan untuk Polri khusus Polda Sumsel. Demikian Bung Dede. Oke, ke Bang Mukri nih, Bang Mukri. Bang Mukri tadi kan pilih-pilih tebang atau tebang-tebang pilih. Ini menarik ini. Ini bagaimana Bang Mukri? Kira-kira? Ini agak nyambung ini yang disampaikan oleh Bang Samsudin ini. Jadi sebelum masuk kepada filosofis pilih tebang, saya sedikit ingin mengeksplorasi tujuan hukum itu sendiri. Tujuan hukum itu sendiri pertama kepastian, keadilan, kemudian kontrol, pengawasan, dan yang terakhir adalah social engineering atau rekayasa sosial. Nah, rekayasa sosial ini berkaitan dengan sifat, sikap, dan perilaku. Kalau para penyelenggara negara atau pendekar-pendekar hukum ini, baik kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Dr. Fahmi dan Dr. Adi tadi, kalau budaya dan moralnya sama-sama rusak, maka proses penegakan supremasi hukum itu, apapun bentuknya termasuk Dominus Litis ini, maka akan terjadi yang namanya abuse of power, penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Itu yang kita takutkan. Tapi sampai hari ini kita tetap memberikan apresiasi yang sedalam-dalamnya pada pihak kejaksaan dalam mengungkap kasus-kasus korupsi, ya kan? Seperti itu. Tapi yang kita khawatirkan jangan sampai ada kewenangan yang berlebihan melampaui. Karena hari ini kita menginginkan semuanya sama dalam pandangan hukum itu, tidak ditelisik dari orang ini berlatar belakang dari orang yang punya backing kekuasaan atau tidak punya backing kekuasaan. Kalau semuanya melanggar hukum, mereka harus diproses dan ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, baik itu pidana, perdata, tindak pidana umum, tindak pidana khusus, kan seperti itu. Artinya marwah yang kita jaga, marwah kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan. Dan kita takutkan marwah itu akan hilang karena dominasi kewenangannya terlalu melampaui, kan seperti itu. Sehingga jangan sampai untuk kedepannya dalam proses penanganan kasus-kasus korupsi dan lain sebagainya itu ada pilih-pilih tebang seperti itu, Mas. Oke. Oke, baik, terima kasih. Dan pemirsa, ini akan satu lagi nih. Ini kita closing statement ya dari para narasumber kita yang hari ini sudah berkesempatan hadir di sini. Ini pertanyaannya sama. Ya, kita mulai dari Bang Ade dulu. Ya. Pertanyaan sama di closing statement yang disampaikan adalah layakkah Dominus Litis ini mulai diterapkan tahun 2026? Jadi saya bilang harusnya saya tidak perlu eksplisit lagi menyampaikan bahwa ini tidak layak gitu loh. Karena di awal tadi kekuasaan yang ada aja udah banyak. Tegas aja, Bang. Iya. Ya, makanya ini kan kekuasaan yang ada aja banyak disalahgunakan, apalagi dikasih kekuasaan yang berlebih. Nah, saya nggak kebayang apa yang akan terjadi ke depan. Ini begitu banyak gitu loh PR
Udahlah, kalau kita mau jujur sebenarnya sebagus apapun sistem, mungkin mereka berpikir dengan ada dominus litis ini bagus, ya. Tapi kalau mental orang-orang yang tadi budayanya, ya kan hukumnya tidak memberi efek jerah, ya nggak ada artinya semua ini gitu loh. Artinya tidak layak. Tidak layak. Oke, cukup. Terima kasih, Bung Mukri. Bung Mukri, pertanyaan sama. Layakkah dominus litis ini dimulai tahun depan? Butuh kajian akademik secara hukum. Butuh kajian akademik secara hukum disesuaikan dengan aspek politis, filosofis, dan sosiologis. Dan kalau kita teliti hari ini, dominus litis ini sebuah teori konsepsi asas hukum yang cenderung memberikan kewenangan yang berlebihan. Oleh karena itu saya tidak atau kurang sepakat, akan tetapi harus ada yang namanya kajian hukum lebih mendalam tentang itu. Belum layak atau sudah layak? Saya pikir atau tidak layak? Belum layak. Oke, ini bedanya. Bang Fahmi, terima kasih Bung Mukri. Bang Fahmi, satu lagi mungkin bisa dipegang. Banyak. Ya, pertanyaannya sama, ini ada dua persepsi, sudah tidak layak dan belum layak, bukan berarti tidak layak ya. Bang Fahmi itu bagaimana? Apakah sudah layak? Kak, dominus litis itu berlakukan di tahun 2026 atau sebuah statement layak dan tidak layak itu rasanya ke paradigma. Saya bisa mengatakan layak kalau dengan beberapa syarat. Setidaknya kalau sekarang sudah ada naskah akademiknya, sudah ada. Rancangan KUHP tahun 2012 sudah selesai. Iya. Layak kalau proses dominus untuk dijadikan norma, karena ini berangkat dari azas. Pasalnya kan mau menjadi norma. Iya. Ini kan hal yang berbeda. ya. Ya, antara azas dan norma. Karena norma pasti muatannya berumus norma dan ada perbuatan, ada sanksinya. Kalau orang melanggar azas tidak ada. Iya. Kan begitu. Itu ajaran yang dalam dunia. Betul. Dipahami. Nah, oleh karena itu dia layak. Kalau betul-betul otak daripada kejaksaan Indonesia ini, otak daripada kepolisian sampai ke mana, harus dibuatkan norma azas ini kalau dilanggar pidana misalnya begitu. Baru kita katakan layak. Nah, kalau ada syarat-syarat seperti itu. Maaf ngomong dalam konkretnya, asas dan cepat biaya ringan segala macam tidak bisa dilanggar terus-menerus, nggak ada syarat. Dengan syarat artinya dia layak kalau memenuhi syarat-syarat, salah satunya kita sebutkan tadi. Tidak layak, ya tidak layak sampai kapanpun tidak layak. Selesaikan dulu PR yang selama ini. Tidak layak kalau dia akan maju terus. Yang sampai sekarang ini belum pernah diselesaikan, belum pernah dilakukan apa ada sampai sekarang. Yang ada kan jaksa itu satu opportunity yang melekat di dalam Kejaksaan Agung, yang perlu depolir. Hanya itu yang sudah dilakukan. Kalau memang dia merasa dominus itu betul-betul bagian dari dia, adakah jaksa sudah menggunakan itu? Tidak pernah ada. Saya katakan tidak pernah ada. Yang perkara dari polisi dihentikannya tidak layak ditutup. Tidak pernah ada. Oleh karena itu, dengan banyak alasan-alasan yang saya sampaikan tadi, barangkali tidak layak kalau alasannya seperti ini. Layak kalau seperti tadi yang saya katakan. Begitu. Oke, baik, terima kasih Bung Fahmi. Closing statement. Ini Bang Samsudin ini. Oke, terima kasih. Pada tingkatnya belum layak untuk saat ini. Jika dipaksakan layak, dengan catatan duduk satu meja para penegak hukum di Indonesia sesuai institusi yang mereka duduki saat ini. Demikian seperti itu. Oke, benar-benar bisa. Ini memang kacamata publik ini melihat banyak sekali perspektif dalam di sini sendiri. Ya, tentunya ya pemangku kebijakan harus lebih selektif lagi dalam mengambil keputusan-keputusan hukum yang ke depan dapat mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Dominus litis layak atau tidak layak harus didiskusikan bersama dan banyak melibatkan komponen-komponen baik itu masyarakat dan penegak hukum dari Republik ini. Saya Rizal Mahendri, terima kasih dan sampai jumpa lagi di kita hanya selanjutnya. Terima kasih kawan-kawan. Waduh.